Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyimatun Nikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode reading aloud. Nah, apa itu metode reading aloud? Metode reading aloud adalah salah satu bentuk strategi atau cara membaca teks dengan bersuara keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian secara mental, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan merancang diskusi melalui pelafalan vokal atau konsonan, nada atau lagu, ucapan, penguasaan tanda-tanda baca, pengelompokan kata atau fase ke dalam satuan-satuan ide, kecepatan mata dan ekspresi. Prinsip strategi metode reading aloud: 1. Memahami sifat peserta didik. 2. Mengenal peserta didik secara individu. 3. Memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah. 5. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan. Tujuan strategi metode reading aloud: 1. Untuk membangkitkan semangat peserta didik untuk membaca, di samping merasakan nilai sastra dan aspek-aspek yang berkaitan dengan keindahan. Untuk memperbaiki ucapan, membenarkan bacaan, mengekspresikan sesuatu yang baik, dan mampu mengungkapkan huruf-huruf dan dari makhraj al-huruf. 2. Untuk mengetahui kondisi kelemahan peserta didiknya secara individual dalam mengucap serta memberikan solusi dalam kondisi yang tepat. 3. Untuk mengetahui kesalahan peserta didiknya sekaligus merupakan strategi berhasil tidaknya dalam aktivitas proses pembelajaran terhadap materi yang telah disampaikan. 4. Untuk mengembirakan pembaca dan pendengar secara simultan sehingga keduanya dapat mengadakan internalisasi terhadap bahan bacaan jika teks tersebut menarik. Nah, adapun langkah-langkah strategi metode reading aloud: 1. Guru memilih sebuah teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan suara keras. Di sini media yang digunakan adalah bacaan surah Al-Asr. 2. Guru menjelaskan teks tersebut pada siswa secara singkat dan hanya menjelaskan poin-poin penting atau masalah-masalah pokok yang sedang diangkat. 3. Guru membagi teks tersebut dengan alinea atau beberapa cara lain. Guru meminta sukarelawan untuk membacakan teks tersebut dengan suara yang keras. 4. Ketika bacaan tersebut berjalan, guru berhak menghentikan di berbagai kalimat untuk menekankan beberapa poin tertentu dan diakhiri dengan pemberian kesimpulan, klarifikasi, dan tindak lanjut oleh guru. Adapun kelebihan dari metode reading aloud: 1. Membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik. 2. Pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. 3. Peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. 4. Peserta didik memperoleh kesempatan untuk menghayati suatu hiburan. 5. Peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. 6. Kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Kepuasan batinia dapat diperoleh dengan membaca sendiri dengan keras materi bahan bacaan. 7. Memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain bagaimana cara membaca yang baik. Adapun kekurangan dari metode reading aloud: 1. Peserta didik akan merasa bosan jika bacaan bersifat monoton. 2. Peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. 3. Terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca, daya efektivitasnya kurang berjalan. 4. Tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. 5. Jika kelas-kelas yang berdekatan gaduh atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak efisien. 6. Rencana pelajaran tidak sesuai waktu yang diinginkan. Media yang saya gunakan pembelajaran Quran hadis seperti gambar di samping. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.